Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Hidayah, NIM B200190150, kelas Ekonometrika D. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi linier. Regresi linier. Regresi linier adalah sebuah pendekatan untuk memodelkan hubungan antara variabel terikat Y dan satu atau lebih variabel bebas yang disebut X. Salah satu kegunaan dari regresi linier adalah untuk melakukan prediksi berdasarkan data-data yang telah dimiliki sebelumnya. Hubungan di antara variabel-variabel tersebut disebut dengan model regresi linier. Regresi linier ada dua macam, yaitu 1. Regresi linier sederhana, 2. Regresi linier berganda. Yang ke-1, regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab atau X terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respons. Regresi linier sederhana atau sering disingkat dengan SLR, Simple Linear Regression, juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Yang kedua, regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah model regresi linier dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Dalam bahasa Inggrisnya, istilah disebut dengan multiple linear regression. Dikatakan regresi linier berganda jika jumlahnya variabel bebas lebih dari satu. Regresi linier berganda ini sangat berguna untuk memprediksi atau menunjukkan hubungan antara dua variabel atau faktor. Faktor yang sedang diprediksi disebut variabel dependen, dan faktor-faktor yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen disebut variabel independen. Dalam regresi linier berganda, setiap jenis observasi terdiri dari dua nilai. Satu nilai untuk variabel terikat dan satu nilai untuk variabel bebas. Sekian penjelasannya. Untuk lebih lanjut, kita akan memasuki data untuk menguji regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Pertama, saya membuka data di Excel terlebih dahulu. Lalu saya buka program SPSS versi 25. Di sini, di Excel, saya akan membuat data, yaitu jumlahnya ada dua data, yaitu data nilai post-test untuk variabel X dan data pretest untuk variabel Y. Di sini saya mengambil judul pengaruh nilai post-test terhadap nilai pretest untuk ujian nilai mahasiswa. Di sini, kita dapat melihat pengaruh nilai post-test terhadap nilai pretest. Selanjutnya, kita kembali ke SPSS lagi. Langkah pertama yang kita lakukan dalam SPSS ini, kita mendefinisikan data. Caranya yaitu dengan mengeklik variabel view. Kemudian pada bagian name, kita tulis X. Bawahnya kita tulis Y. Dan pada label, kita menulis nilai post-test. Lalu bawahnya kita menulis nilai pretest. Selanjutnya, kita klik data view. Di sini ada nama variabel X dan Y yang sudah kita buat tadi. Setelah itu, input data dari Excel. Caranya, buka Excel. Datanya yang berjumlah 30 ini, lalu kita mengkopinya semua. Setelah di-copy, kita lalu mempastenya di bagian SPSS. Setelah itu data akan muncul seperti ini.
Proses seperti ini dinamakan proses penginputan data. Langkah selanjutnya adalah dengan klik Analyze. Lalu cari Regression. Setelah itu pilih Linear. Maka akan muncul kotak dialog Linear Regression. Nilai post-test kita masukkan ke kolom independen. Nilai pretest kita masukkan ke dalam kolom dependen. Setelah itu kita klik OK. Lalu akan muncul data output SPSS-nya. Saya akan menjelaskan sedikit penjelasan dari output tersebut. Mari kita lihat. Untuk output bagian pertama yaitu variabel entered atau removed. Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel nilai post-test sebagai variabel independen dan nilai pretest sebagai dependen, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Output bagian kedua, yaitu model summary. Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,402. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,161, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau nilai post-test terhadap variabel terikat atau nilai pretest adalah sebesar 16,1%. Output bagian ketiga, ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 5,389 dengan tingkat signifikan sebesar 0,028 kurang dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel nilai pretest atau dengan kata lain, ada pengaruh variabel nilai post-test atau X terhadap variabel nilai pretest atau Y. Output bagian keempat atau koefisien. Diketahui nilai konstan A sebesar 13,121, sedangkan nilai post-test B koefisien regresi sebesar 1,138, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis yang pertama Y sama dengan A plus BX, yang kedua Y sama dengan 13,121 plus 1,138X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan konstanta sebesar 13,121 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel nilai pretest adalah 13,121. Koefisien regresi X sebesar 1,138 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai post-test, maka nilai pretest bertambah sebesar 1,138. Koefisien tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Yang terakhir, pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Yang pertama, berdasarkan nilai signifikan. Dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikan sebesar 0,028 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel nilai post-test X berpengaruh terhadap variabel nilai pretest Y. Yang kedua, berdasarkan nilai T. Diketahui nilai T hitung sebesar 2,231 lebih besar dari T tabel 2,048, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel nilai post-test X berpengaruh terhadap nilai variabel pretest Y. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila banyak kata atau kesalahan. Terima kasih.